Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradita Putri Hafiza, NRP 20352111008 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Angkatan 2021, kelas kecil Gatot Kaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir ialah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Pangkal pikir adalah keterangan dalam suatu pembahasan yang menjadi landasan untuk menurunkan keterangan lain. Proses berpikir merupakan proses atau alur mengaitkan beberapa pangkal pikir dan menghasilkan sebuah kesalahan. Kesalahan berpikir sendiri adalah kegagalan manusia menggunakan akal pikirnya dalam menggunakan otaknya untuk berpikir. Kesalahan berpikir membuat kamu mengambil keputusan yang tidak tepat. Narasi terdapat dua hal dasar pengambilan kesimpulan. Yang pertama, wrong perspective atau biasa disebut kesalahan sudut pandang. Yang kedua, lack of information, yaitu kurangnya informasi. Apakah kalian tahu jenis-jenis kesalahan berpikir itu? Jenis-jenisnya antara lain, yang pertama straw man, yang kedua ad hominem, yang ketiga appeal to popularity, yang keempat genetik, dan yang kelima stereotyping, yang keenam overgeneralisasi. Cara menghindari kesalahan berpikir yaitu: 1. Amatilah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, konsentrasi. Dan yang ketiga, mencoba menelusuri perspektif-perspektif. Menurut Jalaluddin Rahmat juga menjelaskan bahwa kesalahan berpikir seseorang disebutnya sebagai intellectual cul-de-sac yang sudah berakar dari individu ke individu lain, dari satu otak ke otak lain, yang tanpa kita sadari kesalahan tersebut sudah menggelar identitas dalam praktik berpikir kita. Jalaluddin Rahmat kemudian membedakan kesalahan berpikir manusia ke dalam 7 macam. Yang pertama, fallacy of dramatic instance, yakni pengambilan satu atau dua kasus dalam upaya mendukung argumen kita. Misalnya, saya menganggap bahwa siswa yang berkacamata adalah siswa yang pintar, sebab di kelas saya nilai terbaik diraih oleh teman saya yang menggunakan kacamata. Pola berpikir seperti ini sangat sulit untuk dipatahkan, karena sumber pengetahuan berasal dari pengalaman pribadi yang secara psikologis manusia akan mencoba membentuk defense mechanism dengan berbagai cara agar terhindar dari kesalahan argumennya tersebut. Yang kedua, fallacy of retrospective determinism, yakni berpola berpikir deterministik yang menganggap bahwa kejadian sekarang tidak bisa terhindarkan atau sebagai akibat dari proses sejarah. Yang keempat, fallacy of misplaced concreteness, yakni menganggap sesuatu yang terjadi berasal dari takdir Tuhan, sehingga manusia tidak memiliki upaya atau inisiatif untuk berusaha sedikit pun. Pola pikir seperti ini dapat menciptakan manusia-manusia yang tunduk pada suatu keadaan dan tidak memiliki keinginan untuk merekonstruksi kejadian tersebut menjadi yang lebih baik. Dan yang kelima, argumentum adverentionem, yakni berargumen dengan menggunakan otoritas walaupun otoritas yang digunakan ambigu dan multitafsir. Misalnya, dalam diskusi tentang kemiskinan, si A menggunakan referensi dari buku terkenal berbahasa Inggris yang kebenarannya tidak diragukan lagi, tetapi referensinya tidak relevan dengan pembahasan kemiskinan karena multitafsir dan dapat diartikan berbeda oleh orang lain. Alternatif dari pola pikir ini yakni dengan cara mengikut sertakan
menurut saya dalam buku atau dalil tersebut. Yang keenam, fallacy of composition, mengejar peluang dari satu atau kedua kejadian sehingga hal lain terabaikan dan menjadi tidak seimbang. Kesalahan berpikir menurut Jalaluddin Rahmat di atas tentu dipandang sebagai hal yang sepele, yang tidak terlalu penting diperhatikan dalam konteks berpikir sehari-hari. Tetapi hal terkecil seperti itu sebenarnya yang menjadi acuan primordial kita dalam bertindak. Jika proses berpikir kita berangkat dari pola yang irasional dan tidak substantif, maka tindakan kita akan menerapkan hasil dari pola berpikir tersebut. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.